Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gitu dong, semangat ya pagi-pagi, jangan loyo Bu, kan udah sarapan semua. Belum makan siang. Ya habis ini makan lagi kan. Makan kue. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak henti-hentinya puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Tuhan pencipta kita. Dialah Allah yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga hari ini. Dialah Allah yang semoga nanti 2 bulan ke depan kita masih dipertemukan dengan indahnya bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki bulan Rajab ya Bu ya. Sudah memasuki bulan Rajab, artinya apa? Insya Allah 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bulan dimana kita dijamu oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita ya ke bulan Ramadan, karena belum tentu Ibu nggih. Makanya kenapa di bulan Rajab itu kita senantiasa mendengar zikir-zikir di masjid ataupun di mushola ya Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Karena kita sangat berharap untuk sampai, tapi Allahu a'lam gitu ya, apakah kemudian umur kita ya sampai ke bulan itu, karena ternyata fenomena setiap hari kita saksikan banyak sekali gitu ya, orang-orang meninggal gitu kan ya di sekitar kita, ataupun ketika kita lagi berkendara di jalan-jalan, kita tidak jarang menyaksikan banyak sekali bendera-bendera kematian. Walaupun sebenarnya kita sangat yakin bahwa tidak ada satupun orang yang menginginkan cepat gitu ya Bu untuk dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena kita merasa bekal yang kita persiapkan untuk hari esok, untuk akhirat kita, untuk kehidupan abadi kita, kita merasa itu masih kurang. Bahkan kita merasa sama sekali tidak siap. Saya tanya dengan ibu-ibu yang ada di sini, siapa di antara yang hadir di sini yang merasa sudah siap berjumpa dengan Allah? Ada? Nggak ada gitu ya. Termasuk saya sendiri pun, saya merasa sangat-sangat kurang sekali. Bagaimana ketika kemudian gitu ya, tiba-tiba Allah memanggil kita dalam kondisi kita masih berlumuran dosa gitu ya. Oleh karena itu, ini adalah sebuah anugerah karunia yang tak ternilai dari Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur hingga detik hari ini gitu ya. Kita masih bisa bermuwajahah, bertatap muka, saling bersilah ukhuwah. Dan mudah-mudahan silah ukhuwah ini gitu ya membawa keberkahan. Ya, membawa keberkahan atau barokah. Apa itu barokah? Apa itu barokah? Kita seringkali banyak sekali mendengar ya Bu ya, apalagi kalau kita misalkan buka usaha, buka warung, buka toko, buka butik segala macam, kita namain apa ya namanya? Kita namain aja toko barokah gitu. Apa sebenarnya barokah ini? Apa barokah coba? Mudah-mudahan rezeki kita barokah, umur kita barokah, anak-anak kita barokah, keluarga kita barokah gitu kan ya? Perniagaan kita barokah. Apa coba sebenarnya? Apa arti barokah itu? Baik, jadi barokah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Ziyadatul khair al-ilahi. Bertambah-tambahnya kebaikan yang bersifat ilahi. Artinya kebaikan itu dalam pandangan Allah. Kebaikan itu adalah sesuai dengan aturan Allah, bukan kebaikan menurut hawa nafsu kita. Tapi standarnya itu adalah standarnya Allah. Gitu ya. Jadi apa yang kita katakan baik ya, itu belum tentu di mata Allah baik. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ya, kita itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kita. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Sehingga baik buruk, terpuji, tercela gitu ya. Kemudian dosa pahala itu standarnya adalah standar pemilik kehidupan ini, pemilik jiwa kita, pemilik nyawa kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuai dengan prasangka hati kita, gitu ya. Oh, nak jarene aku ngene, bukan jarene aku ya Bu ya. Tapi bagaimana kata Allah, bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur tentang sesuatu hal. Jadi bukan nek jareku sih gak apa-apa koyo ngono, soalnya aku lho kabeh padha koyo ngono, bukan begitu ya Bu ya. Jadi standar baik buruk gitu ya, terpuji tercela, sesuatu yang dipuji oleh Allah maka itulah kebaikan, sesuatu yang dicela oleh Allah dan Rasulnya itulah keburukan. Gitu. Jadi tidak menurut hawa nafsu kita atau bahkan menurut kebanyakan orang. Belum tentu yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu adalah kebenaran, dan belum tentu yang dilakukan oleh sedikit orang itu adalah kejelekan. Gitu ya. Maka kita jangan pernah merasa tidak pede, jangan pernah merasa tidak percaya diri ketika kita itu hanya sedikit orang gitu ya dalam melakukan kebenaran. Gitu ya. Percaya dirilah kita, misalkan jalannya ada 2 jalan persimpangan, kita ke kanan, di situ hanya ada beberapa orang, sedangkan yang ke kiri di sini banyak ribuan orang. Oh, kaya iku sing bener iku sing akeh ayo ngetut sing itu kan. Ya. Kita harus percaya diri ya ketika kita itu berada di on the right track gitu ya. Berada di jalur yang benar walaupun itu hanya diikuti oleh sedikit orang. Dan Allah sendiri di dalam Al-Quran banyak sekali menyampaikan ya bagaimana tentang banyak dan sedikit itu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ya, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadi kebenaran, kebaikan, segala sesuatu yang terpuji gitu ya, itu biasanya di dalam Al-Quran disebutkan illa qalilan ya. Hanya sedikit gitu. Hanya sedikit dari mereka yang mengikuti petunjuk, hanya sedikit dari mereka yang mengikuti kebenaran. Oke. Jadi sekali lagi, nah untuk memahami itu, maka hidup kita ini gitu ya, hidup yang kita jalani ini jangan kemudian mengikuti standar kebanyakan yang itu belum tentu benar atau salahnya. Yang harus kita ikuti adalah maka kita harus punya ilmunya. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun saya mengisi forum kajian, saya selalu menyampaikan bahwa ya amal perbuatan kita, ya perbuatan kita dalam bahasa Arabnya amal itu artinya perbuatan atau af'al, gitu ya. Itu harus ada ilmunya. Maka itu di dalam Islam bagi seorang Muslim, gitu ya, kita itu diwajibkan untuk tolabul ilmi, mengkaji, menuntut ilmu agama. Itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau ibu-ibu ya di kehidupan sehari-harinya masih belum tolabul ilmi, maka segeralah tolabul ilmi. Ya, seminggu sekali intensif untuk apa? Untuk bekal kita. Bekal kita nanti menuju kehidupan kita yang abadi. Bekal kita menuju kepada kehidupan akhirat. Apa yang kita bawa selain amal gitu kan? Tidak ada yang kita bawa. Harta yang kita perjuangkan habis-habisan, mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Keringat diperas, tulang dibanting gitu kan istilahnya, sampai seperti itu untuk menggambarkan bagaimana kerasnya kehidupan kita. Bagaimana untuk menggambarkan kerasnya pengorbanan kita untuk mempertahankan bahwa kehidupan yang kita perjuangkan mati-matian ini sebenarnya semua yang kita upayakan, baik itu rumah, kendaraan, perniagaan, anak-anak, suami, keluarga, semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita menghadap Allah, apa yang kita bawa adalah amal solih kita. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu Allah jauh-jauh hari di dalam Al-Quran sudah dipesankan, yaitu di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Surat Al-Hasr itu surat nomor 59, ayatnya ayat 18.
Di situ Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Pasti yang diseru oleh Allah dalam ketaatan itu adalah wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai sekalian manusia. Tapi yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang bisa menyambut seruan Allah itu memang hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman maka dia tidak akan pernah sanggup untuk menyambut seruan daripada Allah. Betapa memang ketika kita melakukan ya muhasabah, melakukan perenungan gitu ya, maka kok cepet waktu gitu ya. Perasaan kemarin baru kita sekolah, baru kita kuliah, baru kita kumpul gitu ya. Ketika saya juga melihat foto-foto zaman dulu gitu ya, diupload ke Instagram sama teman-teman saya, tahun 2003 itu ada foto saya mendampingi teman saya wisuda. Cepat berlari. Jadi seperti yang saya katakan di depan tadi, kalau seandainya kemudian ya Allah memanggil kita dalam rentang waktu 2 bulan sebelum Ramadan ini, kita ditakdirkan oleh Allah gitu ya untuk menghadap kembali kepadanya, karena memang kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kira-kira kita sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Belum. Nah itu. Maka dari itu ya, maka kita tidak boleh kemudian menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan ini kepada kita, karena memang kematian itu adalah rahasia, sementara kita nggak tahu jatah umur kita sampai kapan. Kita sudah memasuki stasiun yang ketiga ya. Ketika kita memperhatikan bagaimana perjalanan hidup manusia, maka kita itu melewati 5 fase. 5 fase kehidupan. Yang pertama adalah alam arwah, yang kedua adalah alam rahim, yang ketiga alam dunia sekarang ini, kemudian yang keempat adalah alam kubur atau alam barzah, dan yang kelima adalah alam akhirat. Itulah kehidupan kita yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kan gitu ya. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia, kata Allah begitu. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abqa, ya, yang kekal abadi di situ. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis ya dari Rasulullah yang mengingatkan gitu ya, betapa dunia itu ya, tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat. Jadi barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk mencari dunia sementara dia lupa bahwa kampung halaman dia adalah di akhirat, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang minal khosyirin ya, orang-orang yang merugi. Begitu. Kenapa? Karena waktu kita itu cuma sebentar, tapi waktu yang sebentar ini akan menentukan bagaimana nanti nasib kita di kehidupan masa depan kita. Ya, apakah kita nanti akan sengsara ataukah kita justru akan bahagia selama-lamanya? Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, gitu ya, kepada ketuhanan Allah, kepada keesaan Allah, dan tidak percaya kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman, alias kafir. Kafir itu artinya apa? Ingkar, tidak mengakui, gak ngakoni, atau bahasa Inggrisnya cover. Dia tertutup oleh hidayah Allah, tertutup oleh petunjuk Allah, sehingga dia tidak mampu mengimani Allah dan tidak mampu mengimani kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kafir. Jadi hidup itu adalah pilihan. Kalau tidak Islam, kalau tidak iman berarti kafir. Kalau tidak dosa berarti pahala. Kalau tidak surga berarti neraka. Kalau tidak hitam berarti putih. Tidak ada tengah-tengah. Tidak ada itu abu-abu antara hitam dan putih. Saya tengah-tengah aja deh.
Antara Islam dengan kafir saya tengah-tengah, gak terlalu fanatik, aku ngikutin yang sana, mengakui juga yang sana. Betul atau enggak sikap itu? Mengambil jalan tengah gitu ya. Gak ada. Hanya ada dua pilihan. Akhirat itu juga tempatnya cuma dua. Kalau tidak surga berarti jadi pilih salah satu. Life is choice. Dan pilihan itu kita tentukan dari kita hidup di dunia, di alam yang ketiga ini. Di alam arwah yang pertama, fase kehidupan kita yang pertama gitu ya, Allah sudah pernah meminta kesaksian kepada setiap jiwa, setiap ruh yang akan dilahirkan, setiap ruh yang akan diciptakan oleh Allah ke dunia. Jadi semua anak cucu keturunan Adam dulu itu pernah berkumpul di suatu acara gitu ya, di suatu momen yang namanya itu adalah alam arwah. Misalkan ada warga sini yang masuk Islam, kemudian Pak Takmir masjidnya mengumumkan ini ada saudara kita yang baru memeluk Islam, mari saksikan sama-sama syahadatnya. Apakah itu syahadat pertama yang dia ucapkan nanti? Tidak. Ternyata di alam arwah semua manusia itu sudah pernah dimintai kesaksian. Bahkan dimintai kesaksian, bukan kita bersaksi. Nanti di hari kiamat itu di padang mahsyar gitu ya, semua manusia dibangkitkan dari zaman Nabi Adam hingga nanti hari kiamat gitu ya. Kemudian para pemimpin-pemimpin umatnya, para nabi dan para rasul itu akan berdiri diikuti oleh barisan-barisan pengikutnya. Nabi Musa diikuti oleh pengikutnya yang hidup di zaman Nabi Musa dulu, yang manut kepada nabinya. Nabi Nuh dengan barisannya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi itu berkumpul bersama para pengikutnya yang hidup pada zaman itu. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang tidak mengikuti risalahnya Muhammad, tidak memeluk agama Islam, padahal dia dilahirkan pada periodenya ketika Muhammad itu diturunkan. Dia misalkan memilih agama Nasrani, memilih agama Yahudi, atau memilih agama apapun, dia lari, misalnya penganut Yahudi, lari kepada Musa. Wahai Musa, aku adalah penganut agamamu, maka terimalah aku di dalam barisanmu. Kira-kira sama Nabi Musa diterima nggak? Kira-kira sama Nabi Musa diterima nggak? Kenapa? Gak hidup pada zamannya, bukan zaman. Loh, kamu kan hidup di zamannya Muhammad, seharusnya kamu mengikuti Muhammad, bukan mengikuti ini. Udah expired, ini udah selesai masa periode turunnya. Begitu juga orang-orang Nasrani, dia lari kepada Isa. Wahai Isa, aku adalah penganut agama Nasrani, aku adalah pengikutmu yang setia, maka terimalah aku dalam barisanmu. Nabi Isa pun akan menolak dan berkata hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Musa. Loh, kamu kan hidup di zaman Muhammad, seharusnya kamu mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad. Nggak nemu barisan, ngikutin Nabi Muhammad jadi tolak juga, dia nggak ngikutin. Gambarannya seperti itu nanti di padang mahsyar. Ya, al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat Allah. Dan Allah itu tidak akan menghisap suatu kaum sebelum diutus seorang rasul ke tengah-tengah mereka. Jadi kalau di kehidupan kita belum datang seorang rasul, bebas kita mau ngapain Bu, nggak akan dihisap sama Allah. Tapi di tengah-tengah kita sudah datang seorang rasul atau belum? Sudah. Muhammad sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak terikat dengan syariatnya Muhammad, tidak terikat dengan syariatnya Allah. Karena rasul itu sudah diturunkan, ada di dalam Al-Quran. Allah tidak akan menghisap suatu kaum sebelum Allah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah mereka untuk menjelaskan the message of God gitu ya, pesan-pesan dari Allah itu apa. Karena memang kita itu dihidupkan oleh Allah di alam dunia ini ada tujuannya, bukan sekedar kita itu mencari uang sebanyak-banyaknya gitu ya, bukan itu. Tujuan kita hidup di dunia itu adalah untuk apa? Apa Bu kita tujuan hidup di dunia? Beribadah. Nah, ibadah itu tidak hanya cukup menjalankan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi ibadah itu maknanya adalah apa? Ta'atullah wa khudu'un lahu waltizamu ma syara'ahu minad din. Ya, taat kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, dan terikat dengan seluruh syariat agama. Itulah ibadah. Nah,
itu yang harus kita cari tahu dengan istiqomah hadir ke dalam majelis ilmu. Bagi yang berminat ingin mengkaji Islam secara intensif, bisa seminggu sekali, nanti bisa menghubungi saya. Ini malah masuk ke Islam ya. Tapi dia maksudnya ini belum sudah lama dia mualaf, belum benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Islam. Tapi dia sudah nggak ada apa seperti itu, sudah termasuk barisannya Nabi Muhammad ya, barisannya. Insya Allah ketika dia itu bersyahadat gitu ya, dan memahami apa arti syahadatnya, ya dia tergolong sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi walaupun umatnya Nabi Muhammad itu kan nggak langsung masuk surga ya Bu ya. Nanti kan amal perbuatan kita ditimbang tuh ya. Selama dia misalkan jadi mu'alaf kan sudah bersyahadat ya, sudah bersyahadat. Nanti selama dia bersyahadat ke ke rentang kehidupan yang dia jalani sampai kemudian dia meninggal, itu yang dihitung. Ya enak sebenarnya jadi mu'alaf itu, karena yang lalu itu udah nggak ada hitungannya ketika dia masih kafir itu. Jadi sudah dienolkan sama Allah. Iya, dienolkan. Bahkan ketika misalkan syakaratul maut sudah di leher, dia mampu mengucapkan kalimat syahadat, yang dulu kehidupan kafir yang dia jalani itu dienolkan sama Allah gitu. Enak kan? Enggak dihisab. Enggak dihisab sama Allah. Subhanallah gitu. Ya jadi tetap aja sebagai orang Islam, walaupun dia mu'alaf kan berarti memang sudah terkategori sebagai umat Islam gitu ya. Makanya ketika bersyahadat itu kan harus meyakini betul, tasdikul jazm, 100% tidak ada keraguan di dalam hatinya. Jadi harus keimanan itu 100%, nggak boleh 99,999% nggak ada. Jadi harus 100% meyakini. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus diyakini betul memang. Memang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diikuti, tidak ada yang berhak diibadahi ilallah, kecuali Allah. Yaitu nanti urusan Allah ya ditimbang nanti selama dia jadi mu'alaf, terus menuju masa sampai Allah memanggil gitu, sampai kematiannya itu ditimbang mana kebaikannya, mana keburukannya. Nanti kalau lebih besar, lebih berat kebaikannya, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau lebih berat keburukannya, maka dia masuk neraka dulu. Dan yang paling spesial juga, Allah itu akan mengharamkan surga bagi umat manapun sebelum umat Muhammad masuk semua ke dalam surga. Jadi yang terlebih dahulu nanti dimasukkan ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Sampai selesai, sampai mentas semua dari neraka, baru kemudian umat-umat yang lain. Iya. Ya, wis mlebu neraka dhisik kan akeh barenge, jangan gitu ya Bu ya. Naudzubillah ini. Kalau penjenengan mau tahu ya, seringan-ringannya siksa neraka, seringan-ringannya mau tahu siksa neraka, itu bagaikan kita itu memakai sendal dari besi yang mendidih ya. Dengan begitu kemudian otak kita itu mendidih. Itulah siksa yang paling ringan. Dan itu hanya diberikan kepada pamannya Nabi, Abu Thalib ya. Karena beliau itu sampai ajalnya tidak sempat mengucapkan syahadat, tapi beliau membela perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Itu siksa yang teringan kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Itu siksa yang paling ringan. Dan di dalam neraka itu ya Bu ya, 1 hari kehidupan kita di akhirat itu bukan 24 jam seperti yang ada di dunia. Cenai 24 jam ya. Kita di alam akhirat itu 1 hari akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. 1 harinya akhirat ya, sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi kalau kita merasa kehidupan kita masih panjang, hati-hati. Karena kita umat Muhammad itu adalah umat yang paling akhir, umat yang paling pendek umurnya. Kalau nabi-nabi terdahulu umurnya itu ratusan tahun, Bu, ya. Nabi Nuh itu berdakwah selama 800 tahun itu hanya menemukan pengikut 80 orang.
ratusan tahun kalau dulu. Dan orangnya itu kalau orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu dan umatnya itu nggak kecil-kecil seperti kita. Ya, Nabi Adam aja tingginya itu 60 hasta atau sama dengan 30 meter. Jadi seperti raksasa, seperti towernya seluler itu tingginya. Dan nanti kita yang masuk surga itu nggak mini-mini kayak gini, tapi kita gede-gede seperti Nabi Adam. Dan penghuni surga itu tidak ada yang nenek-nenek, Bu ya. Semuanya kembali muda, umur sekitar 33 tahun. Jadi saya sudah tua juga ya. Nanti kembali muda 33 tahun semuanya. Nggak ada yang tua-tua. Nanti akan kembali muda. Ya, yang peot-peot jadi kembali muda lagi, yang keriput-keriput jadi celing lagi gitu ya. Itu para penghuni surga. Dan masuk surga itu gede-gede, nggak mini-mini kayak kita ya. 30 meteran seperti Nabi Adam. Itu ada hadisnya. Gitu ya, Bu ya. Ya, rahasia kehidupan. Makanya kita harus cari ilmunya. Dengan kita cari ilmu, dengan mengkaji Islam itu banyak informasi yang kita peroleh seputar kehidupan hari ini, kehidupan yang akan datang, itu kehidupan di masa yang lalu sebagai sebuah pelajaran. Nah, begitu. Jadi semuanya nanti akan ditimbang, yang nimbang langsung nanti Allah, dan tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak terbukti di sana. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu gitu ya, ketika semuanya itu dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mulut akan dikunci gitu ya. Kemudian wa tukallimuna aydihim, akan dibuat bicara ini tangannya. Selama di dunia dia gunakan untuk apa tangannya? Ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan dibuat bersaksi kedua kakinya kemana dia melangkah selama hidup di dunia. Iki harus dikunci. Kalau sekarang kita nggak dikunci, bisa aja bohong, dusta, bohong, ya, memfitnah, menggibah, segala macam itu lisan sumbernya. Tapi kalau nanti di akhirat mulut kita dikunci, yang berbicara tangannya, kakinya, dan semua alat-alat di dalam tubuhnya, panca indera dan organ-organnya. Semuanya akan berbicara apa saja yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Karena semuanya ini milik Allah. Maka untuk menggunakannya pun kita harus izin kepada pemiliknya. Harus dipergunakan sebagaimana mestinya, karena ini adalah titipan Allah, milik Allah. Jangan dirubah. Ya, fisik segala macam itu adalah pemberian dari Allah, given. Dan Allah tidak pernah menghisap kita, menilai kita dari bentuk fisik kita. Makanya kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa matanya sipit? Kenapa hidungnya pesek? Kenapa kulitnya hitam nggak putih? Kenapa rambutnya keriting nggak lurus? Misalkan itu nggak akan ditanya. Oleh karena itu yang sudah diberikan oleh Allah jangan dirubah. Kalau dirubah malah Allah akan tanya kenapa dirubah. Jadi pahami? Nah, semuanya itu butuh ilmu. Maka kita itu beramal, kita melakukan perbuatan, semuanya harus ada landasan ilmunya. Al ilmu qabla at taqwa. Ilmu dhisik sadurunge dadi wong takwa. Begitu. Dan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu agama itu dari buayan hingga kita masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar sampai nyawa di tenggorokan, gitu ya, sama. Jadi saya pun juga masih belajar nanti sampai akhir hayat, tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena itu adalah kewajiban. Bagaimana kita bisa beramal dengan baik, bagaimana kita bisa meraih pahala dari perbuatan kita kalau tidak kita punya ilmunya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ngomong terus nggak selesai-selesai. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Kalau ada kesalahan, kekhilafan dari tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita tutup kajian ini dengan istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.